Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi bersama Maurits, kembali lagi bersama Market di analisa harian kita pada hari ini. Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025. Hari yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Besok hari terakhir di minggu ini. Kami berharap semoga apa yang kami berikan buat rekan trader setidaknya memberikan sedikit informasi untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi karena kita udah tahu bahwa tadi malam dini hari ada FOMC dan kita udah bisa lihat bahwa hasil dari FOMC seperti yang diprediksikan oleh pasar, di mana The Fed kembali menahan tingkat suku bunga dan berada di sekitaran 4,25 sampai 4,50%. Ini adalah yang ketiga kali ditahan setelah pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi pada bulan Desember sebesar 25 basic point. Kita akan bahas nanti di tema harian, tapi seperti sebelumnya mari kita coba masuk di keadaan pasar yang terjadi di hari kemarin. Ini saya langsung coba buka buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader. Apa yang terjadi pada pasar dari kemarin bisa dilihat dengan jelas di sini bahwa bagaimana pasar bergerak sangat luar biasa. Di hari kemarin kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika kembali lagi mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi, dan hasil dari rapat pertemuan FOMC setidaknya memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika untuk naik lebih tinggi lagi, masuk di zona 100 ya. Ini sangat luar biasa. Dan untuk Euro USD kita bisa lihat bahwa Euro USD kembali mengalami pelemahan yang signifikan, turun di posisi 1.12951. Sedangkan untuk Pound Sterling kembali lagi turun rekan trader, dan kalau rekan trader lihat kemarin dia sampai menyentuh level 1.32791. Hari ini pun juga walaupun sempat naik tadi di pasar Asia, tapi sekarang dia agak sedikit mengalami koreksi. Kita akan lihat sampai akhir perdagangan hari ini. Sedangkan untuk gold di hari kemarin setelah mengalami pelemahan yang signifikan di pembukaan pasar Asia, gold hampir seharian penuh dia bergerak sangat sideways. Dan hasil dari FOMC semakin memberikan tekanan dan membuat gold ini kembali turun di posisi 3.366. Hari ini pun juga udah sampai di 3.330 saat ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang di hari kemarin memulai pasar dengan penguatan yang signifikan, berada di 142.418 dan ditutup di seputaran 143.823. Pergerakan yang sangat luar biasa dan sangat sempurna untuk USD Yen Jepang. Dan rekan trader, untuk tema harian kita kali ini, saya akan membahas suatu topik yang menurut saya ada kelanjutan dari apa yang sering saya bahas sebelumnya. Untuk topik hari ini saya mengangkat tema tentang Trump versus Powell masih terus berlanjut. Nah, ini dia. Trump versus Powell masih terus berlanjut. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena hasil dari pertemuan FOMC dengan jelas menyatakan bahwa Jerome Powell tidak mendengar apa perintah dari Donald Trump untuk memangkas tingkat suku bunga. Jerome Powell dengan lantang menyatakan bahwa dia masih tetap menahan tingkat suku bunga sebesar 4,25 sampai 4,55%, 50%. Dan apa yang dilakukan oleh Jerome Powell ini memang benar-benar dia lakukan karena dia akan melihat seluruh data yang ada, serta dia akan melihat apa yang terjadi pasca tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Selama masih ada goncangan tarif, Jerome Powell sangat jelas tidak akan memangkas tingkat suku bunga. Sekali lagi, selama tarif masih diberlakukan, ini memberikan indikasi bahwa Jerome Powell akan terus menahan pemangkasan tingkat suku bunga. Dan ini sudah terbukti rekan trader.
Januari, Februari, Maret 3 kali berturut-turut dia tidak melakukan hal tersebut walaupun sudah diperintahkan oleh Donald Trump. Ini artinya kita bisa melihat bahwa secara kelembagaan The Fed tidak terkontaminasi oleh politik, tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik oleh siapapun, dan The Fed benar-benar merupakan lembaga yang sangat independen walaupun dipilih oleh presiden, diajukan oleh presiden, ditetapkan oleh Senat, tapi setelah semua terjadi, The Fed, Jerome Powell, Gubernur Sentral Bank Amerika, tidak mendengar masukan, tidak mendengar tekanan dari siapapun karena dia mempunyai wilayah kekuasaan sendiri. Ini sangat berimbas, sangat luar biasa rekan trader. Setelah itu, rekan trader bisa lihat bagaimana perlahan namun pasti dolar Amerika kembali naik lagi, memasuki zona 100 setelah kemarin di zona 99. Karena dolar Amerika naik lagi. Dan kemungkinan untuk naik itu akan masih sangat besar seiring dengan rencana pertemuan antara Amerika dan Cina di Swiss nanti hari Sabtu nanti. Tapi untuk hari ini pun juga kemungkinan besar Donald Trump akan menandatangani fakta persetujuan tarif dengan Inggris nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Putih. Oleh karena itu rekan trader, apa yang dilakukan oleh Donald Trump, apa yang dilakukan oleh Jerome Powell merupakan urusan mereka masing-masing. Tiap orang profesional di bagiannya masing-masing. Donald Trump menginginkan seperti kayak gini, tapi dengan independennya The Fed, Jerome Powell berani menyatakan bahwa dia tidak mengikuti saran tersebut karena dia melihat belum saatnya untuk memangkas tingkat suku bunga. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa emas agak sedikit tertahan. Kalau seumpamanya kemarin dipangkas, dia bisa melewati 3.500, tapi akhirnya dari 3.400 dia kembali turun lagi sekarang. Tapi sudah menyentuh level 3.300. Tadi kalau nggak salah udah 3.200 rekan trader. Ini yang akan kita lihat ke depan. Dan apabila nanti tanda tangan semuanya clear, nanti malam plus hari Sabtu nanti, semua oke antara Amerika dan Cina, kemungkinan besar emas masih akan terjadi koreksi lagi. Walaupun menjelang FOMC, emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Itu juga diakibatkan karena geopolitik yang terjadi, peperangan antara India dan Pakistan, belum masalah Rusia dengan Ukraina, plus Amerika dengan Yaman. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa semakin hari penandatangan kesepakatan akan terus berjalan dan menuju ke arah yang positif. Ini akan memberikan suatu tekanan terhadap emas karena akan memberikan kekuatan yang sangat signifikan untuk dolar Amerika kembali ke level yang lebih tinggi lagi, minimal dia akan kembali masuk ke zona 100. Oleh karena itu, Trump dan Powell masih akan terus berlanjut. Kita akan lihat si Trump belum angin-anginan, belum miring kepalanya. Kalau dia udah mulai miring, dia akan mengeluarkan titah lagi. Dan di saat titah itu dilakukan, pasar akan kembali bergoyang. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, kita lihat di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, secara garis besar indeks dolar Amerika hari ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kanan bullish sangat besar akan terjadi hari ini. Prediksi yang ingin saya bawakan buat rekan trader bahwa dia ini masih bisa naik. Ya, menurut saya kekuatan dia naik itu paling tinggi kemungkinan bisa sampai di level sini ya rekan trader ya. Oke. Dia masih bisa naik, minimal dia bisa menyentuh level 100.348. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke zona paling rendah di posisi 99.822. Sorry rekan trader, flu saya. Makanya suara saya seperti rocker serak-serak basah.
Oke rekan trader, ini adalah indeks dolar Amerika. Kita coba langsung masuk di euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini setelah sedikit mengalami penguatan di pasar Asia, memasuki pasar Eropa, dia terbanting rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini masih bisa jatuh, minimal dia akan menyentuh level terendah di posisi 1.12463. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih akan terjadi lagi dan dia bisa kembali lagi ke zona tertingginya di posisi 1.13255. Sedangkan untuk pound sterling Uncle Sam dolar, kita lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling Uncle Sam dolar dalam pergerakannya, rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling memang dia mengalami sedikit tendensi bearish ya, walaupun tadi pasar Asia dia naik. Tapi menurut analisa saya, pound sterling ini kalaupun dia turun, kemungkinan dia akan mencoba sampai di level terendah di posisi 1.32318. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa kemungkinan dia bisa berbalik lagi di saat nanti malam ada berita dan dia bisa naik lagi di posisi 1.33434 sehingga turun di posisi 1.32318. Bagaimana untuk gold? Rekan trader, pergerakan yang sempurna dari gold hari ini, kita bisa lihat bahwa gold hari ini memang benar-benar setelah dia naik, sekarang dia mengalami pelemahan. Tapi saya bilang hati-hati rekan trader, tendensi bearishnya ini akan mulai sangat kuat. Menurut analisa saya, apabila memang dia nanti naik, kemungkinan dia akan mencoba naik kembali lagi ke zona 3.391.82. Tapi ada tapinya rekan trader, hati-hati. Dia bisa saja jatuh sampai di level terendah di posisi 3.272. Sekarang udah 3.330. Dia akan mencoba naik. Tapi kalau saya melihat kemungkinan besar dia bisa jatuh sampai ke 3.272. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang pada hari ini pola pergerakannya sepertinya dia akan sedikit mengalami penguatan, tapi hati-hati koreksi. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai di posisi 144.15815, tapi kemungkinan dia akan sedikit koreksi dan dia akan kembali turun di posisi terendah di seputaran 143.640. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar hari ini. Dan untuk kalender ekonomi, rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan nanti malam. Pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada klaim pengangguran awal seperti biasa hari Kamis pukul 19.30. Sebelumnya ada tingkat inflasi dan pengumuman inflasi dari Inggris 18.00 dan 19.00. Harap diperhatikan. Tapi ada juga jadwal dari pertemuan Donald Trump pada pukul 21 nanti. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Dan rekan trader, kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, jangan lupa juga untuk baca artikel saya di Investing, artikel punyanya Amarket, ada di sini ya. Ini hari kemarin, tapi khusus untuk hari ini ada artikel yang terbaru dengan judul Gold fokus pada perkembangan negosiasi tarif Amerika Serikat. Harap dibaca oleh rekan trader semuanya, karena kalau tidak dibaca akan saya cubit rekan trader semuanya. Dan jangan lupa juga baca juga di Investing, ada juga tulisan dari Amarket Investing dengan judul Pasar Menunggu Perundingan Tarif Amerika Serikat. Harap dibaca. Dan rekan trader, ini adalah website resmi dari Amarket, broker yang paling terkeren, luar biasa dan sangat memberikan keistimewaan untuk rekan trader semuanya. Silakan daftar dan kami siap membantu rekan trader mengalami kesuksesan, menyambut kesuksesan dalam dunia trading bersama Amarket. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.